Hai, what's up guys? Hari ini saya kembali lagi dengan topik ini menurut saya cukup menarik sih. Sekejam apa COVID-19? Hari ini saya IG live ini saya harus pakai masker guys. Hari ini saya pakai masker. Kedengaran suara saya guys? Masih terkedengaran ya? Oke. Dan saya akan invite nih Pak Felix, Division Manager di PT Trijaya, untuk sebagai narasumber ya. Oke. Hai bro. Hai Pak Jimmy. Gimana bro? Lancar ya. Kabarnya? Baik Pak Jimmy. Pak Jimmy gimana? Baik saja. Masih sama Baik, dengan baik. sebelumnya. Dan Semoga sehat selalu kita ya. komitmen ya bro ya. Kita komitmen hari ini kita IG Lab itu harus pakai masker. Ya benar. Ini Pak Felix ada baca komen dengan ini COVID-19 itu, Ya. COVID itu kejam banget karena menimbulkan Ya. banyak korban jiwa dan korban PHK. Oke. Oh benar banget itu. Pertanyaannya gini, kan topik kita kan hari ini gini bro, sekejam apa COVID-19 gitu. Dan teman-teman kan pengen tahu kenapa kita hari ini IG Live kita berdua juga pakai masker gitu. Why? Itu kita pakai masker hari ini Pak Jimmy itu karena ya seperti yang menjadi topik kita juga, sekejam apa COVID-19 kan. Jadi kejam banget seperti yang di komen oleh Ibu Vincent. Jadi memang COVID-19 itu kejam banget Pak Jimmy, ya kan? Jadi kita harus menjaga agar kita ini terhindar dari paparan virus COVID-19 tersebut. Jadi masker kan salah satu alat untuk membantu mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Meskipun tidak 100% ya Pak Jimmy ya. Nah, tapi kenyataannya bro, kenyataan di lapangan kan gini, kalau kita berbicara new normal protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, kita harus setiap hari kita bekerja harus bawa masker yang harus punya cadangan, kita harus bawa hand sanitizer, alat makan sendiri, dan bla 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 bla. Tapi nyatanya hari ini yang saya lihat tidak ada seperti itu. Nah, Ini gimana? ini satu, jadi boleh saya bilang ini termasuk unusual behavior Pak Jimmy. Jadi perilaku yang nggak wajar saat ini kan. Boleh dibilang khususnya untuk kota Medan sendiri, saat ini kita belum new normal Pak Jimmy. Jadi saat ini kita masih masa transisi, karena setahu saya draftnya new normal itu baru diajukan oleh pemerintah provinsi, ya kan? Nah jadi saat ini kan masa transisi dari sebelumnya yang ada PSBB, kemudian cluster isolation di Medan, itu menuju new normal, ya kan? Nah, tapi gini loh bro, saya banyak nonton TV nasional, itu kan seringkali ada siaran langsung dari gugus tugas percepatan penyelesaian dari corona ini. Mereka sudah memaparkan protokol kesehatannya harus seperti apa, dan nyatanya di kehidupan sehari itu tidak diterapkan. Nah, kira-kira menurut bro ini, pandangan bro ini, kalau ini angka seperti apa, nilainya seperti apa, dan masyarakat itu seperti apa sih? Jadi boleh dibilang begini Pak Jimmy, banyak masyarakat yang masih sepele ya terhadap virus corona ini kan. Kemudian ada fenomena Pak Jimmy bahwa banyak pemahaman masyarakat itu new normal itu seolah-olah corona ini sudah berakhir gitu. Ini di jalanan tuh ramai sekali kan. Itu kan ada pemikiran. Kemarin saya ada di ke suatu lokasi untuk ambil barang, tapi kita nggak usah sebutkan nama lokasi tersebut. Tapi saya melihat di sana banyak kafe, restoran dan segala. Itu parkiran sepeda motornya luar biasa, dan orang yang lagi nongkrong itu juga luar biasa. Jadi menurut Anda, menurut bro sendiri, ini kalau kondisinya seperti ini terus menerus, apakah ini akan memperbaiki situasi jauh lebih baik atau makin parah? Kalau menurut saya itu pasti
akan makin parah Pak Jimmy. Oke. Karena boleh dibilang begini, kita semua kalau ada yang mengikuti perkembangan informasi tentang COVID-19 ini kan, penularan corona ini, virus corona ini penularan paling cepat itu dari droplet atau percikan Pak Jimmy ya. Percikan misalnya ludah ataupun keringat, ya kan, percikan dari cairan tubuh. Oke, kalau percikan uang termasuk juga kan? Wah, kalau percikan uang enggak Pak Jimmy, dan kalau ada percikan uang saya mau termasuk di depan. Oke, itu nggak termasuk ya? Oke. Berarti percikan droplet ya, droplet ya? Ya, dari cairan tubuh kan, jadi keringat ataupun ludah. Itu that's why kenapa kita disarankan untuk menggunakan masker dalam setiap kegiatan kita. Nah gini bro, kalau bro udah ngatain memaparkan dari droplet termasuk juga keringat, pertanyaan cuma satu gitu. Nah, saat sekarang ini kan mau udah buka nih. Iya. Mau udah buka nih. Oke. Iya. Dan kalau kita ngetes baju itu, ngetes beli baju, ngetes celana itu yang dimana baju tersebut sudah bekas orang lain fitting juga, itu gimana ini? Itu gimana? Berbahaya? Nah, ini kan kembali lagi Pak Jimmy. Dari setiap lingkungan di mana kita berada, ya kan? Misalnya kita ada di lingkungan perkantoran. Kemudian juga kalau kita di mall, dari pihak pengelola, itu kan harus melakukan protokol kesehatan yang benar-benar serius. Jadi jangan cuma sekedar omongan retorika Pak Jimmy. Nah, jadi kan dari pengelola instansi-instansi yang mengelola itu kan harus benar-benar tegas ya Pak Jimmy. Jadi jangan sekedar retorika gitu loh. Pengunjung diwajibkan. Jadi masuk retorika ini seperti apa Bro? Retorika tulisan. Kita ngomongin retorika ini seperti apa? Jadi itu hanya sekedar Masuk omong-omong. retorika. Oh, sekedar ngemeng-ngemeng gitu Bro. Iya, jadi kalau kita lihat itu ada tempelan wajib menggunakan masker. Saya lakukan survei di lapangan Pak Jimmy. Beberapa tempat yang tulisannya wajib pakai masker, kawasan wajib pakai masker, sebelum masuk cuci tangan. Itu saya coba masuk gak pakai masker, saya buka masker, diizinkan, tidak ada teguran ataupun larangan. Bisa. Ya saya udah lakukan tuh. Untuk membuktikan apakah itu benar-benar ada. Iya. Dan sudah dicoba? Sudah saya coba Pak Jimmy. Wow. So, luar biasa ya Bro, luar biasa ya. Jadi kalau selama ini kalau kita berbicara new normal, hidup higienis dan protokol segala macam mengenai kesehatan tetap tidak diterapkan dengan baik dan benar. Iya. Benar, benar Pak Jimmy. Dan otomatis jangan pernah kita berharap bahwasanya COVID-19 ini dan pandemi ini bisa berakhir dengan secepatnya. Nggak mungkin dengan cara masyarakat dan gaya masyarakat seperti itu ya Bro? Nggak mungkin. Itu hanya mujizat Pak Jimmy. Keajaiban yang bisa mengubah semua. Hanya keajaiban yang bisa membuat. Iya, kalau dengan gaya hidup, cara hidup kita seperti itu terus, impossible kalau ini mata rantai penularan ini akan berhenti Pak Jimmy. It's possible. Jadi tidak mungkin. Berarti selama ini saya hanya cuma dengar di radio, dengar di televisi, dengar di time print, dilakukan di segala macam tempat, tapi sebenarnya tidak ada yang melakukan secara baik dan benar. Bukan tidak ada, tapi banyak yang belum melakukan dengan baik dan benar Pak Jim. Kalau saya bilang nggak ada, nanti saya dituntut ya sama banyak orang gitu kan. Oke. Berarti mayoritas banyak yang belum patuh ya. Iya. Jadi masalahnya Pak Jimmy, sekarang kita begini. Kita sekarang mengeluh, benar nggak? Dengan dampak dari COVID-19 ini kan semua orang susah. Benar. Selain menimbulkan kematian, efek langsung dari COVID ini menimbulkan kematian, ataupun kalau ada yang berhasil sembuh itu kan ada kerusakan di paru-parunya, kan begitu. Nah, untuk orang yang belum terpapar itu kan ada efek tidak langsungnya. Selain daripada efek penyakit, kita juga terimbas efek ekonomi Pak Jimmy kan. Ya, saya setuju bahwasanya COVID-19 ini
bukan hanya menyerang perorangan dan kesehatannya saja, tapi saat sekarang ini sudah juga menyerang sampai ke masalah ekonomi. Benar. Sangat luar biasa. Nah, seperti tadi yang di drop komen, saya baca drop komen dari Vincent tadi itu kan katanya selain menyebabkan kematian juga banyak orang di PHK. Nah, Ya kan, saya punya data, saya punya data Pak Jimmy dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia bahwa sejak COVID-19 ini masuk ke Indonesia Pak Jimmy, itu pengangguran atau jumlah orang yang di PHK itu bertambah 3 juta jiwa Pak Jimmy. 3 juta jiwa. 3 juta jiwa menjadi jobless atau tidak bekerja atau dirumahkan oleh instansi tempat mereka bekerja. Pengangguran. Nah, bayangin Pak Jimmy, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020 aja diprediksi itu naik hanya 0,4%. 0,4%. Iya. Dan sementara secara global pertumbuhan ekonomi dunia ini sudah negatif Pak Jimmy. Sudah memasuki resesi. negatif ya. Iya, jadi kalau ini terus berlanjut Pak Jimmy, tahun depan 2021 kalau tidak ada perubahan, kemungkinan ekonomi Indonesia ini akan tumbuh negatif, akan terjadi kontraksi. Dan jika ekonomi Indonesia negatif, maka pengangguran akan tambah lagi 5 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan itu tambah 4 juta jiwa. Jadi makin banyak orang miskin Pak Jimmy, makin banyak orang yang tidak bekerja. Ini kan bahaya sebenarnya. Ini sangat bahaya Pak Jimmy kan? Memang luar biasa sih bahayanya. Gua baca berita gini loh. Ada beberapa company, kita nggak usah ngomongin nama perusahaan tersebut karena kita jelas kita juga harus benar-benar gimana ya, harus ada kode etiknya gitu. Tapi benar. saya yakin, ini bro, gitu. Tapi saya yakin dan benar baca beritanya itu beneran dan bukan bohongan dan bukan berita hoax loh, bro. Ada beberapa company yang itu udah kolaps loh. Ya Pak Jimmy, sorry Pak Jimmy, suaranya agak terputus tadi. Oke. Ada beberapa company yang sudah kolaps. Iya benar banget. Kolaps gitu. Kita nggak usah Saya kasih ngomongin contoh namanya apa aja gitu. Saya kasih contoh satu aja Pak Jimmy, ini yang paling hot ini, ya kan? Ada satu perusahaan startup Dekakon pertama di Indonesia. Jadi kita sudah tahu ya perusahaan apa. Ya, startup Dekakon yang pertama mendapatkan label Dekakon di Indonesia. Jadi kalau yang masih belum tahu Dekakon itu nantilah kita bisa bahas lebih lanjut kan. Nah, itu bahkan kemarin itu melakukan PHK terhadap 400 lebih karyawannya. 430 karyawan. Dan kondisi perusahaannya sekarang gimana? Ya, secara kita bahas secara umum, jika terjadi PHK, maka perusahaan itu berada di kondisi yang tidak stabil Pak Jimmy kan? Tentu. Oke. Mungkin guys, saya sedikit jelasin ya guys ya, yang nama Dekakon itu di atas unicorn ya. Jadi, dan dia bukan sejenis Little Pony atau apa ya guys ya. Little Pony beda lagi. Little Pony itu just kartun ya untuk anak-anak apa gitu. Jadi unicorn kemudian Dekakon yang setuju ya guys ya. Oke. Jadi ini startup company yang boleh dikatakan yang Gede banget. Cukup gede, tapi melakukan PHK sebanyak 400 orang. Luar biasa. Harusnya kita nggak perlu memberikan standing applause ya karena hal seperti ini ya. Oke, ini keprihatinan buat kita semua. Oke, next. Jadi Pak Jimmy, perusahaan sekelas Dekakon saja bisa melakukan PHK. Bagaimana dengan perusahaan di bawah itu? Yang kita bilang lah yang belum ada label unicornnya lagi. Perusahaan-perusahaan kelas menengah gitu loh. Bagaimana mereka mampu bertahan di saat seperti ini kan?
Nah, jadi ada beberapa perusahaan yang berusaha mengambil langkah untuk mempertahankan tenaga kerjanya. Tetapi misalnya adalah tentu ada langkah yang diambil. Contoh ada beberapa perusahaan yang melakukan langkah misalnya pemotongan salary. Itu memang fakta di lapangan kan. Tapi itu kan lebih baik ketimbang PHK Pak Jimmy kan. Nah, dan ada beberapa pabrik ya informasi yang saya dapat, beberapa perusahaan industrial itu PHK itu tanpa pesangon Pak Jimmy. Jadi di PHK tapi tanpa pesangon karena perusahaannya kolaps kan, chaos seperti yang Pak Jimmy bilang tadi, kolaps. Mereka nggak punya dana lagi untuk bertahan. Nah, ini semua kenapa? Ini semua karena imbas dari corona Pak Jimmy. Nah, imbas dari COVID-19 yang menyerang sektor ekonomi, itu kan faktanya seperti itu. Oke, bro mau nanya nih, kalau untuk dari sisi perbankan ini sebenarnya? Nah, kita belakangan kita ada baca berita lah, ada bank-bank kecil yang sekarang sedang terancam lah ya, mau di take over oleh perusahaan bank lain kan begitu. Nah, tentunya ada sekitar berapa Bu itu? Ada sekitar berapa? Yang terbaru itu kan kita tahu ada bank ya, saya nggak sebut nama lah, mungkin kita semua juga sudah tahu Pak Jimmy kan? Jangan disebutkan namanya, tapi ada berapa bank aja itu sekitar. Ya, setahu saya beberapa bank yang di catatan saya itu ada 3 Pak Jimmy, 3 bank. 3 ya? Ya, itu yang masih saya tahu. Mungkin ada yang saya belum tahu, belum update Pak Jimmy kan. Nah, dari sisi perbankan juga karena likuiditas, misalnya dalam hal kredit, ya kan, apalagi ada pelonggaran bahwasanya sekarang untuk kredit itu tidak bisa ditagih, ya kan, ada pelonggaran kredit. Menurut pandangan Bro ini perbankan kedepannya seperti apa? Karena saya sempat ada baca berita juga bahwasanya terjadi restrukturisasi dan juga pengambilan kebijakan selama 6 bulan atau 1 tahun. Ada yang mengambil 6 bulan dan juga ada yang mengambil 1 tahun. Tapi gini loh, kalau kita bandingkan, bukan kita anggap, tapi saya baca berita maraknya corona ini di bulan 3 tanggal 2 startnya. Ya. Berarti kalau 1 tahun itu adalah 1 tahun ke depan, tahun 2021 tanggal 2 bulan 3 juga. Dan sedangkan WHO menyatakan bahwasanya paling cepat itu vaksinnya adalah bulan 12 tahun 2021. Nah, how come kebijakan dari banking ini hanya dibuat 6 bulan dan juga 1 tahun? Kalau lebih daripada itu, ini gimana? Nah, itu kita akan melihat di sini likuiditas dari bank tersebut. Apakah mereka mampu bertahan Pak Jimmy? Tapi yang saya prediksikan banyak bank-bank kecil yang akan ikutan goyang. Bank-bank kelas menengah. Jadi bank itu kan juga ada kategori ya Pak Jimmy ya. Bank tipe A itu bank-bank besar, kemudian bank-bank tipe B, tipe C kan, bank daerah gitu kan. Jadi untuk bank-bank kelas tipe B ke bawah itu akan banyak mengalami kontraksi Pak Jimmy. Kontraksi? Iya, kontraksi. Jadi kontraksi ya? Jadi dengan likuiditas yang tidak lancar ini kan sangat berpengaruh terhadap likuiditas dari bank itu sendiri Pak Jimmy kan. Seperti kita tahu bahwa cash flow itu kan harus terus berputar. Ketika cash flow itu macet, apa yang terjadi? Jangankan bank, kita secara pribadi, individual saja, kalau cash flow kita sudah macet, bagaimana kita bisa berjalan kehidupan dengan baik Pak Jimmy kan begitu. Nah, tapi menurut Bro sendiri dari sisi bank itu sendiri, industri perbankan, yang dimana kredit sekarang ini stop. Iya. Sebenarnya kita mau punya aset apapun, kita mau gadaikan ke banking itu nggak diterima. Belum lagi permasalahannya adalah loan atau pinjaman kredit yang sebelumnya itu dikarenakan pandemi ini bermasalah lagi. Oke, boleh dikatakan nggak kalau kita seperti ini saya kasih ilustrasi ini seperti tubuh suatu penyakit, ini stroke mati setengah tubuh nih, kredit mati, setengah tubuhnya mati gitu. Sisanya setengah tubuh lagi nih.
1 tahun itu bisa bertahan beneran bertahan atau gimana ya? Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini akan kembali kepada likuiditas dari bank itu sendiri. Kalau banknya itu besar, dengan dana likuiditas atau yang membackup bank itu kan tentu ada dana cadangan Pak Jimmy kan. Namanya kita membuka bank itu kita harus punya dana cadangan dengan nilai tertentu kan begitu. Nah, tergantung kepada nilai dana cadangan kita. Dia harus mencadangkan dan bertahan hidup selama 1 tahun. Iya benar. Itu kebijakan yang mereka keluarkan. Tapi kalau kita berbicara sampai tahun 2021 bulan 12 itu 1 tahun lebih, hampir 2 tahun Benar. loh. Jadi kira-kira Benar. net margin in dari banking ini mau jadi apa ini gitu loh? Nah itu dia, makanya saya bilang Pak Jimmy, untuk bank-bank tipe B ke bawah itu sudah pasti menurut saya itu akan goyang sekali. Tapi kita tidak boleh berbicara yang terlalu detail karena ini bisa menyebabkan ras dan sebagainya Pak Jimmy kan. Jadi bank akan berusaha mempertahankan likuiditas kan begitu. Tentu bank itu harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan lah untuk mempertahankan likuiditasnya Pak Jimmy. Karena juga kita yang paling dikhawatirkan dari bank itu adalah penarikan dana besar-besaran kan atau ras. Jadi bank itu harus punya kebijakan-kebijakan darurat Pak Jimmy. Misalnya dengan di backup oleh bank-bank yang lebih besar atau bagaimana pemerintah ikut turun tangan kan begitu. Oke. Nah, tapi yang pastinya sektor perbankan itu akan sejak cukup apa COVID-19 terlibat. ini sudah pasti COVID-19 ini tidak menyerang perorangan saja dan kesehatan saja, tapi ekonomi dan beberapa sektor juga dibantai habis guys, Dibantai. Jadi corona ini nggak pilih-pilih Pak Jimmy, nggak pandang bulu, nggak memilih orang kaya, orang miskin, suku, agama tertentu, golongan tertentu, kulit hitam, kulit putih itu nggak ada. Semua dibantai, sama rata semua Pak Jimmy. Jadi kalau ada yang bilang, ya semua manusia itu adalah sama di mata Tuhan. Sama juga sekarang, semua manusia itu sama di mata corona. Tidak peduli kamu orang kaya, orang susah, itu dibantai sama dia Pak Jimmy. Dihantam, jadi dia nggak pilih-pilih. Jadi dia bahaya, sekejam apa? Kejam, karena kata lebih kejam dari Ibu Tiri nggak? Lebih kejam dari ibu kota nggak? Itu lebih kejam. Ibu kota nggak sekejam itu. Mungkin Pak Jimmy juga lama kan berkarir di ibu kota, membangun jaringan bisnis kan. Tahu lah Pak Jimmy gimana susahnya ibu lebih kota. kejam Kan? lagi, lebih kejam corona dibandingkan ibu kota ya. Pasti Pak Jimmy usahanya. Karena yang sebelumnya kita sudah tahu, karena ada teori konspirasi. Bill Gates 2015 pernah bilang, jika ada sesuatu yang bisa membunuh 10 juta umat manusia itu kan bukan nuklir, tapi virus. Dan ini sekarang virus ini sudah ada, nyata. Ini adalah ancaman nyata yang di depan kita Pak Jimmy sekarang. Ini bukan sekedar kita dengar aja. Bill Gates menyatakan setiap negara itu tidak pernah memprepare hal tersebut, hanya memprepare mengenai senjatanya aja, di mana tujuannya untuk perang gitu. Tapi penyakit nggak ada lagi yang di-prepare gitu. Makanya hari ini kita kewalahan seluruh dunia ini ya. Bill Gates sudah pernah bilang, sistem kesehatan di negara manapun tidak akan siap saat itu terjadi Pak Jimmy. Dan sekarang Bill Gates juga ada salah satu dari orang yang ikut membantu mencari vaksin, menyumbangkan dana dan segala macam kan. Yang terakhir kalau nggak salah dia bantu 100 juta US dollar ya, kalau saya nggak salah. Ya, 100 juta US dollar, benar. Dikeluarkan hanya untuk menemukan virus vaksin untuk virus tersebut. Ya. Iya. Oke. Dan selain dari perbankan, sektor beberapa perusahaan kan udah kita masalah sebut nama ya, tapi dari sektor restoran atau segala macam itu juga fashion dan juga segala macam terdampaknya akan hal tersebut nih bro. Jadi menurut bro sekarang yang paling tepat untuk prepare semua. Jadi begini Pak. yang harus kita lakukan. Pak Jimmy, jadi kita sadari, kita semua sadari bahwasanya saat ini belum ada vaksin untuk virus corona ini, ya kan? Kemudian kita harus pahami dulu virus corona ini apa? Virus corona ini sebelumnya adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia, ya kan? Sebelum ini terjadi kita sudah tahu ada SARS di Hong Kong, kemudian di Timur Tengah pernah terjadi MERS, kan? Nah itu kan semua sama.
Nah, nah, Tapi gini loh, gini, yang COVID-19 ini beda loh. Lo pernah lihat TV show di Netflix ini menceritakan about COVID-19 bagi mereka ilmuwan atau WHO sendiri, mereka bisa merumuskan ini penyakit virus atau penyakit ini bisa dikatakan pandemi karena cara penularannya seberapa cepat. Seberapa cepat yang menular. Dan kita tahu virus ini awalnya di Wuhan bulan 12 startnya sampai sekarang ini sudah sekitar 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan loh. 7 bulan saja, dengan kondisi 7 bulan saja seluruh dunia terinfeksi. Jadi luar biasa. catatan saya, WHO menyatakan virus corona ini sebagai sebuah pandemi itu kalau nggak salah di bulan Maret, Pak Jimmy. Ya, bulan Maret, tapi tanggalnya saya agak lupa sih. Bulan Maret? Untuk di Bukan. Indonesia? WHO menyatakan bahwa Untuk virus Indonesia corona kan? menjadi sebuah pandemi. Itu di bulan Maret. Jadi kalau kita hitung kembali Pak Jimmy jadi dari bulan 12 terjadi di 31 Desember kan 2019 di Wuhan. Kemudian menyebar 12 kan sudah akhir tahun tuh. Dalam 3 bulan dia sudah menyebar ke hampir seluruh dunia. Nah, saat ini Pak Jimmy, di catatan saya itu ada sekitar 215 negara yang sudah terkena virus corona ini. Jadi itu 3 bulan waktu penularan yang sangat cepat. Jadi kan pandemi itu kan diukur dari menyatakan sebuah pandemi oleh WHO itu kan diukur dari seberapa cepat virus itu menyebar dan seberapa luas kan wilayah penularannya. Nah, kan bertahan. Gini loh, Ya. menurut Bro ini, saat kondisi pandemi seperti ini, COVID-19 kejam ini, itu kan, kira-kira ada nggak the way, solution, atau apapun itu, yang bisa, ada nggak hal yang bisa menambah income kita, mau di bidang investment atau apa? Kira-kira ini saya nanya ini secara pribadi, saya kebingungan. Ini mau gimana sih? Oke Pak Jimmy, jadi sebelum saya bahas ke masalah untuk alternatif income itu Pak Jimmy ya, saya ingin kita semua sadari dulu sekarang ini. Kenapa sekarang kita berada di kondisi seperti ini? Kita berada di kondisi seperti ini karena apa? Karena kita tidak menyadari seberapa besar efek dari coronavirus ini kepada kehidupan, baik dari sisi kesehatan dan sisi pendapatan Pak Jimmy. Jadi kadang-kadang kita mungkin kita kadang dengar itu kita yang menerapkan protokol kesehatannya mungkin jengah atau lelah Pak Jimmy. Setiap hari orang ngeluh, aduh sekarang susah, ya enggak? Nah, susah. Ada yang nganggur, kita dengar dia bilang aduh susah nyari kerjaan gitu loh. Kemudian juga ada yang belum nganggur tapi ada pemotongan salary juga ngeluh kan, wah dipotong gaji nih, gimana kebutuhan mau terpenuhi, sementara gaji gak dipotong aja gak terpenuhi apalagi dipotong, semakin jauh dari kata cukup atau terpenuhi itu kan begitu. Jadi setiap hari kita dengar keluhan orang, tapi setiap hari juga kita melihat orang-orang itu tidak sadar bahwasanya ini semua kenapa? Ini semua karena corona. Lalu bagaimana cara yang kita lakukan untuk memutus mata rantai penularan ini selama vaksinnya belum ditemukan Pak Jimmy? Nah orang itu nggak ada lakukan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan nggak ada, pakai masker nggak ada gitu. Jadi mereka masih sepele, tapi sekarang mereka terimbas. Berarti menurut Bro sendiri new normal ini hanya omongan. Iya. Hanya kata-kata. Kalau new normal ini, ingat. Hanya coba menghibur masyarakat dan rakyat kita. Yang dimana sebenarnya ya masyarakat kita juga salah sendiri. Iya, ini sebenarnya kalau kita cari salah siapa, kita jangan menyalahkan siapa-siapa lagi Pak Jimmy. Sekarang ini ya, jangan kita menyalahkan siapa-siapa lagi. Tapi mari kita bersama-sama bagaimana melakukan suatu tindakan nyata untuk memutus mata rantai penularan. Setiap hari ngeluh. Tapi bagaimana ini new normalnya tujuannya apa? Untuk ekonomi
recovery kan, pemulihan ekonomi. Bagaimana ekonomi mau pulih kalau jumlah orang yang terpapar corona itu meningkat? Jadi adanya nanti, ingat ya, kemarin tuh Presiden Joko Widodo dia sudah bilang, kepala daerah tuh jangan ragu batalkan status new normal apabila jumlah peningkatan pasien corona itu melonjak, kan begitu. Nah itu kalau sudah terjadi kita akan kembali PSBB, benar nggak? Ketika PSBB itu artinya banyak sektor usaha nggak bisa beroperasi. Jadi kalau sektor usaha nggak bisa beroperasi, gimana ekonomi mau lancar, mau berjalan dengan baik, Pak Jimmy? Yang gua coba tangkap adalah gini loh. Yang gua coba tangkap, pemerintah mengatakan new normal supaya ekonomi tetap jalan, tapi dengan protokol kesehatan yang baik dan benar. Tapi sangat disayangkan, sangat banyak, tidak semua, tapi sangat banyak masih belum menyadari kenapa protokol kesehatan itu harus dilakukan, kenapa harus disebut new normal dan segala macam nih. Gitu. Benar, Pak. Ini sangat disayangkan. Itu benar sekali. Jadi sangat disayangkan. sekarang dikasih kesempatan oleh sekarang gini, stakeholder, pemerintah itu mau pemerintah pusat, pemerintah daerah, memberikan kita kesempatan untuk memulihkan ekonomi, kan begitu. Karena kalau ekonomi tidak berjalan, maka sudah tidak berjalan dengan baik, maka sudah pasti pendapatan masyarakat itu akan berkurang, kan begitu ya. Tapi gini loh, ada the way mungkin dari pesan kepada masyarakat sehingga mereka mengerti apa yang disebut normal dan apa yang harus diterapkan dan ini harus bagaimana dan tujuannya apa. Ya mungkin saya kira seperti itu ya. Kira-kira ada nggak the way solutionnya? Nah, jadi makanya Pak Jimmy tanya mengenai alternatif pendapatan kan. Sebelum kita bahas itu kita coba sadari dulu kan, bagaimana cara-cara dan bagaimana apa yang menyebabkan ini semua terjadi, kekacauan ini terjadi karena siapa gitu loh. Ya kan, sebenarnya yang menyebabkan kekacauan seperti jauh kita sendiri Pak Jimmy. Terus terang, siapa sih yang karena ketidakmautawan dan ketidakmausadaran kita sendiri. Iya, this is our ego Pak Jimmy. This is our ego. Ini adalah ego kita. Bagaimana kita tidak punya rasa kepedulian terhadap sense of crisisnya ini nggak ada Pak Jimmy. Merasakan krisis sekarang ini, tapi setiap hari ngeluh. Awareness-nya nggak ada ya. Awareness-nya itu kurang Pak Jimmy. Jadi ini kan kita menghadapi situasi yang sama. Kita jangan menyalahkan ini pandemi ini, corona ini dari siapa yang buat, siapa yang baru spreading it. Nggak ada. Itu yang kita bahas Pak Jimmy. Tapi kita sekarang membahas bagaimana kita ada di kondisi yang sama, menghadapi situasi yang sama. Ya kan? In the same hell. Kita ada di neraka yang sama, boleh dibilang Pak Jimmy. Ya kan? Kalau kita lihat setiap hari ada yang meninggal tuh gak ya kan seperti neraka Pak Jimmy kan? Nah, kita ada di suatu kondisi yang sama. Ada teman gua dia bilang sejak pandemik nih, dia tempat tinggal dia tiap hari dengar suara ambulans 2 kali nih. Suara ambulans 2 kali nih. Gua nggak tahu ambulans itu lagi balap-balap atau apa, gua juga nggak ngerti. Ya kan? Mungkin dia coba balap-balap, buka suara sirine. Pokoknya supaya bisa balap gitu loh. Ya, I don't think so sih. Ya, tapi maybe kita benarkan bahwasannya tempat dia tinggal itu 1 hari dengar 2 kali suara sirine ambulans. Is amazing, luar biasa. Jadi kita luar biasa banget. Sadar atau tidak sadar Pak Jimmy kan, kita nggak tahu. Sesuatu yang paling berbahaya itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, dan virus ini tidak terlihat Pak Jimmy. Dan yang paling mengkhawatirkan lagi bahwasanya virus ini dia nggak satu orang ini kena dia langsung tumbang, nggak. Udah kena masih bisa jalan-jalan terus mengkontaminasi orang lain Pak Jimmy kan, menyebarkan ini. Jadi itu bahaya sebenarnya. Iya. Ini ancaman nyata yang sebenarnya ada saat ini Pak Jimmy. Jadi kalau kita terus seperti itu, yang kita berharap gini loh, berharap ekonomi pulih, pendapatan tuh kembali normal gitu, that's impossible. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Jadi kan kita capek sebenarnya. Semua orang tuh lelah Pak Jimmy, setiap hari informasi si Anu meninggal, bahkan mungkin sebelumnya, sorry to say gitu kan,
Sebelumnya kita tahu yang Gua sendiri jujur aja, gua bahas COVID-19, gua juga lelah gitu. Lelah dengan kondisi. lelah, tapi kita juga ketakutan sendiri Pak Jimmy kan. Ada nggak sih rasa ketakutan gitu? Udah lelah, takut, jadi trauma bro, trauma ini. Trauma. Ya kan? Kita begini, kita setiap hari kita keluar dari rumah ke kantor bekerja itu mencari uang Pak Jimmy ya. Ya kan, tujuan kita keluar dari rumah bekerja itu kan nyari uang. Lalu ketika kita nyari uang, kita mau pulang tuh kita juga dikhawatirkan dengan apakah kita bawa virus ke rumah. Di rumah itu ada orang tua, ada anak-anak, ada keluarga gitu kan. Ada orang-orang kita sayangi di rumah gitu. Itu kan menjadi nambah beban kita. Sudah tahu sekarang kondisi ekonomi lesu, bisnis sepi gitu loh. Ditambah lagi dengan ya ketakutan seperti itu. Ini kan benar-benar suatu teror yang tidak terlihat Pak Jimmy kan. Iya benar, kita sedang diteror. Nah, jadi saya menggambarkan Dan virus. saya kira kalau terjadi perang juga nggak separah ini kan, nggak separah ini luar biasa. Sangat luar biasa ya. Ya, jadi makanya Pak Jimmy, Oke. ada satu kondisi di mana kita harus benar-benar sadar bahwasanya yang bisa memutus mata rantai itu diri kita sendiri. Jadi kita berharap ekonomi kembali pulih. Oke, kita Jadi, semua ingin ekonomi semua setiap orang itu harus berpartisipasi untuk memutus mata rantai tersebut. Iya, berpartisipasi nyata. Jadi jangan Iya. sekedar omongan. Nah, kemudian Pak Jimmy, untuk tadi Pak Jimmy nanya nih, ada nggak alternatif income gitu kan? Nah, jadi selama kita menghadapi pandemi tentu pendapatan kita berkurang ya kan? Nah, pendapatan berkurang itu ya karena ekonomi memang tidak berjalan dengan baik. Jadi yang salah itu kita sendiri kalau kita ikut mendukung untuk new normal ini. Ya mudah-mudahan ekonomi bisa lebih baik kan begitu. Nah, seperti yang kemarin di sesi live kemarin saya sudah pernah pesan. Untuk saat ini new normal kita coba kurangi gaya hidup boros-borosan gitu kan. Ya, Nah, kita kurangi gaya hidup yang boros-boros ya guys. Nah. Jangan pernah boros-boros lagi. karena kita nggak tahu kan Jangan sampai saya ketemu Anda semua akan boros-boros ya. ekonomi ini akan berjalan baik ini sampai kapan. Nah, di satu sisi kita juga harus mencari alternatif income yang lain Kak Jimmy kan. Saat ini kita kalau lihat di sektor real itu sendiri juga belum terlalu baik kan begitu. Jadi ada alternatif investasi, misalnya alternatif investasi non fisik Pak Jimmy. Jadi kita nggak perlu timbun barang, kita nggak perlu sewa tempat gitu loh. Itu kan banyak sekali. Itu seperti yang sebelumnya kita bahas Ya sebenarnya saya seperti yang ya sebelumnya jadi kita bahas. saya nggak mau coba kita hari ini bicara topiknya kan corona sekejam apa kan. Tapi ini kan pertanyaan Pak Jimmy kan alternatif income. Mungkin di internet sekarang bisa dicari tahu gitu loh. Apa sih yang cocok untuk kita alternatifnya gitu. Itu penting. Oke bro, mungkin kita bisa kena remaining nih di IG Live bro. So, terima kasih waktunya Pak Felix. Guys, gue ingatin ya guys ya. Ini guys, masker dipakai guys. Gue IG Live hari ini dengan Bro Felix. Pakai masker karena buat contoh buat kalian guys. Pakai masker, jangan anggap remeh guys. Cuci tangan dan Oke, sanitizer juga. mata gue udah melotot belum nih? Mata gue udah melotot belum nih? Pakai masker guys. Nah, oke. Kemudian kedua guys, ingat nih hand sanitizer ini dipakai gitu loh. Aduh, ngacot dia bro. Udah kena lagi. Oke, pakai hand sanitizer guys. Ingat ya guys, gua kasih tahu hari ini guys. You mau hidup senang, pakai masker. Mau putusin corona ini, pakai masker. Oke? Nih, mata gua melotot nih. Pakai masker guys. Oke? Ini hand sanitizer pakai guys. Terus apa lagi? Tiap keluar bawa alat makanan sendiri. Terus gua kasih tahu ya, itu jangan berkumpul di atas 5 orang guys. Ya guys, kalau hari ini gua laporin, gua tangkap semua. Oke? Supaya bisa. Setuju, bro? Setuju
distancing, Yo, Bro Felix. physical distancing, Oke. cuci Jadi, tangan, janganlah ya. itu harus benar-benar diterapkan. Nah, ya, saya hari ini IG Live memberikan contoh kepada anda sekalian. Sekalian coba diperhatikan, jangan anggap remeh, bro. Kalau memang kita pengen lanjut, lebih lanjutnya lagi, ya kan? Oke guys, saya kira cukup sekian. Saya akan kembali dengan topik yang jauh lebih menarik, guys. Oke, oke. Jangan lupa follow Facebook Trijaya Pratama Futures. Sorry, gue lupa guys, lupa ingatan. Oke, dan subscribe nih guys. Apa ini? YouTube Trijaya _ Ada. Trijaya Pratama Future. Oh, Trijaya Pratama Futures juga guys. Oke, ya. Ajak nih, pokoknya selingkuhan siapapun nih, kalau pengen hidup higienis, ikutin semua medsos gua, pasti lu hidup senang, kaya, sehat.